Halo, apa kabar Bapak Ibu sahabat Reform? Kali ini kita akan membahas tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, apa itu? Reformasi birokrasi ialah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, guna mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Visi reformasi birokrasi, terwujudnya pemerintahan kelas dunia, merupakan visi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Misi reformasi birokrasi. Pertama, membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan kultur set. Ketiga, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Keempat, mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. 3 sasaran reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kedua, birokrasi yang capable. Ketiga, pelayanan publik yang prima. Tujuan reformasi birokrasi: menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Selain itu, mendorong setiap instansi agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak setiap instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Sedangkan di pemerintah daerah DIY, pelaksanaan reformasi birokrasi diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 sampai 2024. Reformasi birokrasi memiliki 8 area perubahan, yaitu area manajemen perubahan, mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset dan kultur set individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Area deregulasi kebijakan, menyederhanakan dan menghapus regulasi atau kebijakan yang sifatnya menghambat. Deregulasi kebijakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Area penataan organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi di tiap instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan pelaksana tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, semakin sederhana, dan lincah. Area penataan tata laksana, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing instansi pemerintah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Area penataan SDM aparatur, meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Area penguatan akuntabilitas, penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Area penguatan pengawasan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Area peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.